Dwi Novianto ada? Ada Pak. Ada ya? Dwi Novianto. Kamu kuis sudah ngerjain belum? Belum Pak. Belum? Iya. Niatnya habis Bapak ngajar saya isi. Sekarang nih sambil dikerjain. Oh sekarang siap. Ya. Emang batas sampai jam berapa Pak? Mak? Saya diminta sama BPT-nya jam 12 itu harus sudah ngasih keputusan mana yang bisa asesmen sama enggak. Oh siap Pak. Hari ini ada. Sekarang saya kerjakan. Kalau untuk absen saya Pak? Kalau absen kamu ada kurang satu ya? Saya isi semua sih Pak. Ya, di sini kan kalau dibanding sama sekarang kan jadi lengkap kan? Iya. Ya, nanti jadi 6. Kalau di saya sih udah 555 sama sekarang kan 6 kan? Iya. Nanti kamu tinggal kuis aja itu sama sebenarnya tugas 5 6 7 juga belum ya? 6 lagi dikirim Pak. Udah dibikin. Ya. 7 belum? Belum. Saya yang terakhir ini belum lihat lagi masalahnya. Dikerjain ya sekarang aja sambil dengerin sesian ya. Iya Pak. Makasih Pak. Kemudian yuk Farida. Oh iya Pak. Ada Pak. Tugas sudah ngerjain semua, kuis sudah belum? Kuis tinggal hari ini Pak, kayak tadi rencananya setelah sesi ini kan terakhir. Tapi ini Pak, saya kan masalahnya di yang absen ya kan baru bergabung tanggal 7 ini kalau nggak salah. Gara-gara waktu itu kan saya nggak tahu udah mulai Pak. Oh iya. Nah iya saya kan ngehubungin pihak BPTIK-nya, terus saya bilang ini gimana soalnya saya udah ketinggalan, terus kata pihak BPTIK-nya nggak apa-apa, diikutin aja katanya gitu Pak. Jadi makanya saya langsung ngerjain tugas-tugasnya. Kan kalau absen kan bisa diisi lengkapan ya, absen yang ke BPTIK-nya, yang link absen. Nanti mungkin saya tanyain pihak BPTIK-nya gitu ya Pak, soalnya saya kan yang beberapa kali ada nggak hadir yang di awal. Lengkapin aja ya. Sayang kamu udah rajin ngerjain tugas ini masalahnya. Ya, makasih Pak. Mudah-mudahan diizinkan nanti ikut itu. Iya Pak, nanti saya tanyakan dulu. Yang kuisnya ini ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Terus Azrangga udah oke. Bisa ikut asesmen. Dian Indah. Ada orangnya Dian? Ada Pak. Dian Indah. Kamu tinggal kuis nih? Iya Pak, kuisnya saya belum. Kerjanya langsung sekarang ya, sambil dengerin sesi nanti ya? Oh iya, baik Pak. Sayang ini. Kalau sama sekarang kan kehadiran kamu itu udah 5, ada cukupin sebenarnya. Tinggal kuisnya aja ini. Baik Pak, saya kerjakan sekarang. Iya. Dan nanti habis session saya udah bisa langsung kasih nilainya. Siapa lagi? Herina Dwi Utami. Ada orangnya? Hadir Hadir ya. Pak. Ya, Herina udah oke. Tugasnya juga udah bagus. Kuis udah. Kehadiran juga udah oke. Terus Diana Pungki. Manggilnya Diana. Ada orangnya? Diana? Wah, mana nih orangnya? Lagi sarapan, Diana? Nah, ini yang lain pada kemana nih? Udah jam 8:15.
Ya, kita mulai aja ya. Udah kelihatan slide-nya? Udah, Pak. Ini ya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, ya. Dan semangat untuk tetap belajar, ya. Ini dari 29 peserta yang ada di data saya. Ini cuman yang semangat ini tinggal ini ya. Tapi ada sebenarnya beberapa yang belum hadir tapi sebenarnya sudah siap untuk lanjut sampai ke asesmen ya. Kalau saya sebut asesmen ngerti ya? Ngerti ya? Nanti kayak pengujian gitulah. Saya kan menilai dari sisi kamu selama pelatihan ya. Nanti sertifikatnya kan sertifikat mendapatkan pengajaran. Nanti kamu dapat lagi sertifikat dari BNSP, tapi di asesmen dulu ya. Asesmen diuji oleh orang lain ya, bukan pengajarnya yang menguji tapi oleh orang lain ya. Nanti kamu dapat sertifikat kompetensi dari BNSP. Nanti kan ada sertifikat untuk kamu dapatkan pelatihan dari BPTIK. Nanti ada juga sertifikat kamu dari BNSP, apakah kamu sudah kompeten di materi terkait dengan development web ya, di junior development web. Jadi itu nanti sertifikat yang bisa digunakan untuk mencari kerja, misalkan kalau memang kamu butuh untuk mencari kerja ya. Jadi tadi udah nambah ya. Sebentar. Dulu ya, stop dulu. Wah iya saya lupa ini ya. Siapa tadi yang masuk baru? Bobby ya? Bobby tadi udah? Iya Pak. Yang baru masuk siapa nih? Bobby Pak. Oh udah masuk Bobby? Iya Pak. Tadi Bayu ya. Tadi kita sebelum mulai materi tadi kita evaluasi sedikit tentang kira-kira kamunya kalau memang benar-benar mau di asesmen. Tadi kan ada beberapa yang belum ngerjain tugas, ada belum ngerjain kuis gitu ya. Sekarang berarti saya cek dulu yang Bobby ya. Bobby udah ready, udah bisa ikut asesmen ya. Kemudian siapa lagi yang baru masuk tadi? Saya Pak. Didan ya? Didan. Ya Didan juga udah ready, udah siap. Tadi baru nambah 2 atau berapa tadi? Nambah 2 ya? Nambah 3 kayaknya dia. Ya. Nambah siapa nih? Desi? Mbak Desi? Mbak Desi ada orangnya?
Halo Mbak Desi. Ada orangnya? Halo Mbak Desi. Nggak ada ya. Udah, nanti di akhir sesi kita bahas lagi ya, mana yang semangat mau asesmen apa enggak gitu ya. Mohon maaf Pak, tadi HP saya harus terhubung sama headset dulu baru bisa kedengaran suaranya Pak. Oh gitu. Ya mohon maaf Pak sebelumnya. Nah gini nih Mbak Desi, nah, tugas-tugas sudah kalau di data saya, Mbak Desi ini tugasnya masih banyak yang kurang, yang belum dikerjakan. Ya Pak. Kuisnya belum. Nanti kalau kehadiran juga kurang nih. Mbak Desinya mau ikut asesmen apa enggak nanti? Maunya ikut Pak, tapi kalau memang kehadirannya kurang dan tugasnya belum, tidak usah, tidak apa-apa aja Pak. Ya sayang sih sebenarnya kan ya. Terus tadi siapa lagi yang nambah? Tadi Bekti ya? Bekti? Ada orangnya Mas Bekti? Ya, Pak. Mas Bekti. Oh udah siap nih. Kemarin saya lihat kamu nggak ngerjakan tugas satupun. Sekarang udah kerjain semua ya? Ya, sudah, Pak. Oke, siap. Terus ini Mbak Desi ya. Ini Mbak Diana tadi udah ada orangnya? Mbak Diana? Nah, belum ada juga ya. Kalau nggak bisa suara, di chatting aja ya. Ezar. Ezar tadi udah dibahas belum, Ezar? Ezar juga udah siap ya? Udah siap. Ada kita nambah? Si Bobby, Bekti, Bayunda. Udah ya. Kita lanjut deh. Udah tadi. Sekarang kita masuk materi terkait dengan penggunaan library ya. Kalau secara umum kita lihat penggunaan coding kita, kalau hanya sekedar kita belajar logika kayak kemarin itu ya, itu kan kita murni semuanya itu coding adalah buatan kita. Ya ada, kalau di dalam pengembangan, kamu ini kan web development ya, kadang-kadang kita, bahkan kadang-kadang ya hampir semualah developer web itu pasti banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh orang lain. Apalagi kalau sudah menggunakan framework seperti Laravel, Codeigniter, ya, dan banyak framework-framework yang lain ya. Nah, itu bisa dibilang semuanya itu kita banyak menggunakan library yang sudah dibuat oleh Laravel, yang sudah dibuat oleh Codeigniter. Kita tinggal menggunakan, kita hanya tinggal mengisi source code yang memang sesuai dengan kasus yang kita buat.
Tapi fungsi-fungsi yang sering digunakan, yang memang harus digunakan itu sudah disiapkan, dan kita nggak mesti tahu gimana coding yang sudah dibuat oleh orang lain, tetapi secara fungsi bisa kita gunakan untuk kebutuhan aplikasi yang akan kita bangun. Nah, contohnya di sini, ya, misalkan di depan itu ini skrip kita ya, ini kita buat skrip. Kemudian kita menggunakan skrip orang lain, ya, untuk PHP juga skrip orang lain. Nah, bisa jadi skrip orang lain yang kita gunakan itu sebenarnya dia juga beberapa fungsi yang dia buat di skrip orang lain ini juga memanfaatkan skrip yang dibuat oleh orang lain lagi. Begitu seterusnya ya. Nah, ini kalau kita lihat susunan dari penggunaan library ya. Jadi library itu kita bisa bikin dan kita bisa lempar ke orang lain, nanti bisa digunakan orang ya. Apalagi sekarang sudah penggunaan Git ya. Penggunaan Git itu kita sudah bisa membaca, melihat, memanfaatkan coding-coding yang dibuat oleh orang lain dan kita ambil ya. Dan biasanya kalau memang dibuat dia untuk publish, itu dibebaskan kita untuk mengambilnya ya. Ya, tapi biasanya sih yang source code asalnya itu nggak boleh dibuang ya. Source code asalnya nggak boleh dibuang. Bahkan skrip orang lain yang kita ambil, mau kita modifikasi, itu boleh ya. Modifikasi nanti dikembalikan lagi ke sana, jadi versi yang lain ya. Versi yang lain. Nggak masalah ya. Maka memang dia sifatnya public yang ada di Git ya. Ini contoh sederhana gambaran penggunaan skrip yang dibuat oleh orang lain. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata pelatihan penggunaan library atau komponen pre-existing, serta mampu menggunakan komponen-komponen reuse. Reuse ini yang sebenarnya seperti halnya fungsi ya. Cuman bedanya kalau fungsi kita memang mengambil satu-satu. Tapi kalau sudah bentuk library, di dalam satu folder tertentu semua banyak fungsi di dalam yang bisa kita manfaatkan. Biasanya kalau sudah berbasis objek, dia berbentuk kelas. Ya. Jadi indikasinya, katakan kita berhasil belajar ini, kalau kamu semua ini sebagai peserta dapat melakukan pemilihan unit-unit reuse yang potensial. Ya, ini biasanya kalau sudah bentuk framework, nah ini maksudnya biasanya sudah melengkap semua yang dilengkapi. Biasanya sifat potensialnya juga sudah siap lah di sana, siap pakainya. Kemudian melakukan integrasi library atau komponen pre-existing dengan source code yang ada. Banyak caranya ya. Kalau kemarin itu sebenarnya paling banyak digunakan kalau sudah berbentuk OOP ya. Kan kita tinggal manggil objeknya aja ya. Kalau sudah jadi kelas dia misalkan. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan pembaharuan library atau komponen library atau komponen pre-existing yang digunakan. Ya. Kalau sudah library-nya sudah public, ya digunakan secara public, itu kita bisa ya mengubah, memperbaharui, ya, mengedit sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam hal memilih unit-unit reuse atau library yang potensial ini, kita perlu melihat dulu apa itu reuse, apa itu library, dan apa itu pre-existing. Reuse ini sebenarnya seperti halnya kita membuat fungsi kemarin, itu bisa dikatakan juga reuse. Ini adalah penggunaan kembali suatu
kesatuan kode tanpa menulis ulang atau mengubah kode tersebut. Ya, jadi kita tinggal manggil fungsi, kalau berarti kemarin itu fungsi, hanya yang berubah nilainya. Perubahan nilai di dalam sebuah fungsi, di mana kita letakkan nilai-nilai yang kita inginkan? Kita letakkan di mana? Ya, Farida. Apa? Maaf Pak, tadi bisa diulang? Tadi kan dikatakan di sini, reuse adalah penggunaan kembali suatu kesatuan kode tanpa menulis ulang atau mengubah kode tersebut. Kan kodenya kita ubah, tapi nilainya kan harus sesuai seperti yang kita inginkan. Oh iya. Nah, perubahan nilainya itu kita letakkan di mana kalau contoh reuse-nya menggunakan fungsi? Dikasih argumennya yang berbeda, Pak. Ya, di argumennya ya, di argumen atau parameternya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membuat sebuah library yang di dalamnya banyak fungsi-fungsi, itu kita harus siapkan berbagai macam parameter yang mungkin bisa diolah oleh si fungsi tersebut. Kemudian library adalah pemaketan kode yang dapat digunakan untuk spesifikasi tertentu. Jadi dia dibentuk dipaket, maksudnya itu disatukan. Ada yang sifatnya itu dia memang file PHP, tapi belum dalam bentuk kelas, isinya cuma fungsi semua. Ada juga yang library seperti itu. Ada juga yang sifatnya klasis, bentuk kelas yang sudah kita singgung kemarin sedikit ya, waktu kita belajar OOP kemarin. Kalau di framework, ya itu ada namanya nanti library, ada namanya helper. Ya. Jadi library itu rata-rata dia dalam bentuk kelas biasanya. Tapi kalau helper dalam satu paket ya, dalam bentuk folder tersendiri paketnya, itu biasanya dia hanya berupa fungsi-fungsi. Di dalam file itu hanya fungsi-fungsi, bukan kelas ya. Tapi kalau library biasanya kalau di framework itu dia dalam bentuk kelas. Kemudian yang ketiga, pre-existing ya. Merupakan istilah untuk library atau komponen yang sudah ada dari sebelumnya ya. Coba kita lihat kembali. Keuntungan dari menerapkan reuse ya. Pertama, mengurangi redundansi di dalam hal penulisan kode. Kemudian sehingga bisa mengakibatkan kita lebih hemat waktunya ya. Kalau sudah hemat waktu berarti kita menghemat sumber daya. Menghemat apa? Sumber daya. Dalam hal ini sumber daya apa ini? Ada yang bisa kasih komentar? Ini saling terkait maksudnya dia ya. Kalau kita bisa mengurangi redundansi dari penulisan kode, artinya kita menghemat waktu, ya, dan juga berarti mengakibatkan juga menghemat sumber daya. Ada yang bisa memberikan komentar? Dengan sumber daya, ya. Jadi kalau kita tahu, kalau kita menggunakan sebuah fungsi aja, ya sebagai hal gampang yang kamu bisa pahami penggunaan reuse adalah fungsi yang pernah kita contohkan. Jadi kita misalkan dalam fungsi itu ada 100 baris kode, ya. Kalau tidak menggunakan fungsi, maka setiap output yang kita inginkan seperti halnya membuat fungsi itu, maka kita akan banyak mengulang kodenya di baris-baris berikutnya. Jadi kalau kita
tanpa fungsi, kita semuanya menulis secara terstruktur, maka akan memakan waktu bagi server untuk membaca semua baris kode. Ya. Jadi misalkan fungsi itu misalkan 10 kali dipanggil dengan parameter yang berbeda, berarti kalau kita tidak menggunakan fungsi, maka kita, tadi kan kita bilang satu fungsi itu isinya 100 baris. Berarti kalau kita tidak menggunakan fungsi di halaman web tersebut, maka kalau misalkan dia 10 kali dipanggil, kalau tanpa fungsi maka dia ada 100 kali 10, berarti ada 1000. Ya. Ada 1000 baris yang harus kita buat. Ya. Hanya untuk fungsi tersebut, hanya dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, itu akan memboroskan waktu si server membaca setiap baris, ya. Nah, berarti dia menghemat waktu yang seharusnya jadi 100 baris jadi cuma 10 baris. Dan dia juga menghemat sumber daya. Sehingga tadi kan dengan demikian menghemat waktu, artinya sumber dayanya baik itu dari sisi kapasitas hard disk yang kita gunakan ataupun memori yang digunakan untuk membaca kode tersebut, ya, lebih hemat, ya, nggak terlalu banyak. Nah, itu gambaran dari penerapan reuse, ya. Kita contohkan tadi dengan menggunakan apa? Fungsi. Jadi pendekatan reuse, the reuse of approach ini itu bisa dipandang dari banyak hal, ya. Seperti pemilahan desain dan kode. Nah, ini juga bagian dari reuse. Contohnya apa ini? Pemilahan desain dan kode bagian dari reuse. Kemarin waktu kita implementasikan user interface UI. Jadi kalau kayak kita misalkan punya ini Pak, apa navigasi, kan kita punya ada beberapa halaman web, terus navigasinya sama. Jadi kita menggunakan pemisahan desain dan kode supaya kita bisa gunakan si stylingnya navigasi itu nggak perlu diulang-ulang gitu Pak. Cukup Iya. satu. Dia manggil file apa berarti? File CSS yang Ya, navigasi. manggil CSS-nya. Jadi pisahkan desain itu di CSS, dan Header untuk maksudnya Pak. konten kita menggunakan PHP-nya gitu, ya. Kodenya khusus untuk konten gitu, ya. Kemudian pendekatan reuse lagi software libraries, ya. Nah, ini library yang sudah siap pakai bisa kita gunakan, ya. Kita biasa kalau hal-hal yang belum ada, contoh sederhananya penggunaan software library ini yang bukan framework, ya, bukan framework, tapi dia memang benar-benar library yang tapi sering digunakan banyak orang. Sederhana. Sehingga walaupun dia aplikasinya terstruktur, tapi tetap menggunakan library. Contoh yang paling gampang apa kira-kira? Kalau siapa yang udah pernah bikin laporan dengan PDF? Ada yang pernah bikin laporan pakai PDF di PHP? Ada? Belum? Sebentar, ya.
Kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin tampilan laporan dalam bentuk PDF itu ada beberapa library yang bisa kita gunakan ya. Ada banyak yang disiapkan sehingga kita bisa gunakan untuk pembuatan laporan dengan PHP dengan bentuk PDF. Ada lagi yang kira-kira kebayang kamu bikin aplikasi web, cuman kita memanfaatkan source code dari luar, kita tinggal pakai. Ada yang bisa? Ya, kalau dulu sebelum ada HTML5, kalau untuk menampilkan video, menampilkan audio, nah itu harus kita memanfaatkan library dari luar. Bahkan itu pakai JavaScript ya. JavaScript yang kita sisipkan untuk bisa menampilkan animasi ya. Kalau animasi dulu sekarang udah meninggoy, udah nggak pernah dipakai lagi. Itu ada dulu nama softwarenya untuk bikin animasi itu apa dulu namanya ya. Sekarang udah nggak pernah digunakan lagi bikin animasi. Apa saya namanya. Nah itu bisa kita bikin game-game kecil-kecilan di web itu pakai itu ya. Kita cuma disisipkan aja gitu. Nanti dia ekstensinya SWF itu ya. Ekstensinya SWF. Kemudian itu tadi untuk animasi, untuk video, untuk audio streaming gitu itu dulu pakai orang. Kalau sekarang juga streaming pakai library orang ya kalau bikin streaming. Kemudian software framework ya. Framework, nah ini sudah sering kita sebut dan sering kita jumpai kalau kita searching di Google atau di YouTube. Aplikasi-aplikasi untuk pengembangan aplikasi hampir rata sudah menggunakan framework ya. Jadi kalau kamu ada tutorial, jarang tutorial itu menggunakan PHP yang terstruktur, yang murni PHP ya. Pasti sudah menggunakan apa? Framework. Udah nggak asing lagi lah ya. Itu semuanya sudah reusable ya. Sudah reusable. Kemudian komponen based development ya, komponen-komponen untuk pengembangan ya, ini banyak lah. Kemudian application generator. Kemudian design pattern dan product lines dan banyak yang lain yang bisa. Semuanya itu adalah tinggal menggunakan saja ya. Kita tinggal pakai yang sudah disiapkan secara publik yang bisa kita gunakan. Kira-kira ada nggak yang banyak lah ya, yang berbayar juga banyak ya. Kalau kita menggunakan template, kalau kita menggunakan template itu masuk mana? Apa misalkan ya? Nah, siapa pernah menggunakan untuk bikin blog? Dulu ada Blogspot ya. Atau apa namanya lagi itu? Siapa dulu pernah pakai Blogspot untuk bikin blog? Nah, sampai sekarang udah banyak pakai TikTok, orang banyak pakai TikTok aja ya. Siapa pernah pakai Blogspot dulu? Nah, itu masuk yang mana ini? Dari pendekatan reuse, ada nggak di sini? Masuknya yang mana itu? Jadi sebenarnya kita nggak ngoding, jadi kita cuma masukin data, nanti udah jadi aja dia. Application generator bukan ya Pak? Ya, dia masuk application generator. Ya kita cuma pakai aja, nanti kita create, nanti udah terbentuk database-nya, ya kan? Udah terbentuk file-filenya, datanya udah disiapkan sama dia yang sifatnya umum. Nah, kalau kita nanti paling tinggal kontennya aja kita bikin, ya kan? Itu namanya application generator ya. Oke, kita lanjut.
Hambatan dalam menerapkan reuse. Hambatan yang disadari dan ada juga hambatan yang tidak disadari. Hambatan-hambatan kalau kita membuat reuse, untuk menerapkan reuse, dia bukan punya orang lokal ya, punya orang luar. Ya. Ya, ini kan terkait dengan apa biasanya? Dengan bahasa, ya kan? Dengan apa lagi? Dengan kebiasaan di dalam hal pengkodingan, ya. Kemudian persoalan lisensi. Nah, seperti di Git itu yang kita sebut, ada yang bebas kita gunakan, biasanya dia bisa di-download. Ada yang sifatnya harus license, ya. Terus kita ada license. Kalau kita menggunakan template, gimana itu template? Ada yang berbayar kan ya? Ada yang juga gratis kan? Kalau kira-kira penggunaan framework kayak Laravel ataupun CodeIgniter itu perlu lisensi nggak itu? Kira-kira perlu lisensi nggak kita menggunakan itu? Ya, secara hukum kita menggunakannya kan bebas ya. Cuman yang nggak diperbolehkan apa? Menghilangkan kreditnya ya. Jadi kita bikin nanti kreditnya kita yang bikin library-nya, itu jangan sampai ya. Kemudian tidak sesuai kebutuhan non-fungsional. Ya. Ada beberapa output yang kita keluarkan, yang kita inginkan, ya, tapi ternyata tidak seperti yang kita inginkan, itu banyak ya kalau kita ngambil-ngambil library yang punya orang lain ya. Jadi di dalamnya itu ada sebagian saja yang sesuai, tapi untuk dilanjutkan ternyata masih banyak hal yang tidak sesuai dengan kasus yang kita alami, yang kita lagi kembangkan ya, proyek kita itu nggak sesuai. Nah, ini kadang-kadang kan kita searching ya, cari tutorial-tutorial tentang kita mau nampilkan seperti ini nih, ada nggak itunya ya? Oh, pakai library ini, misalkan dikasih tunjuk sama teman ya, nah, kita pakai. Pada sisi lain dia bisa, sisi yang lain juga nggak bisa, misalkan ya. Contoh sederhananya gimana itu? Kita menggunakan punya orang lain, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan non fungsional. Contohnya apa? Seperti penggunaan apa? Tanggalan ya. Ada juga orang menggunakan reuse, ya, dia punya orang luar, ya, yang model tanggalannya nggak bisa fleksibel misalkan gitu ya, nggak bisa fleksibel sesuai dengan negara orang lain, ya, tapi dia untuk negaranya saja misalkan. Nah, itu kan berarti nggak sesuai sama yang kita inginkan. Itu mengakibatkan nanti antara data yang kita input dengan outputnya jadi berubah, ya kan? Tanggal yang kita maksudkan di fungsinya dijadikan bulan, ya, karena di sana dia duluan ngaturnya dengan bulan, tanggal, tahun. Nah, itu contoh reuse-nya tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masalah dalam mengadaptasi solusi. Ya, seperti tadi, kadang-kadang berhasil di proyek orang lain, tapi belum tentu sesuai cocok dengan proyek kita. Ya. Sehingga kita harus benar-benar bisa melihat library tersebut bermanfaat apa tidak. Ya. Kemudian
kehilangan kontrol. Jadi ada beberapa library itu ada beberapa nilai output yang kita tidak bisa kontrol ya. Sehingga kadang-kadang itu disadari setelah ada output yang terkait ya, yang tidak bisa kita tahu ternyata outputnya tidak sesuai ya, sehingga dan kita tidak bisa mengontrolnya ya. Tapi kalau misalkan kita bisa ngerti, buka library-nya, kemudian kita otak-atik di sana ya nggak masalah ya. Tapi kan itu makan waktu lagi. Tujuan kita pakai library itu kan untuk kita lebih mempersingkat waktu ya. Tapi ternyata dia di ujungnya ketahuan masalah, kita otak-atik library-nya malah makan waktu. Ya, mending dia terdokumentasi dengan baik library-nya sehingga kita bisa menelusuri codingnya. Tapi kalau tidak terdokumentasi dengan baik, kita sulit untuk menelusuri codingannya ya repot lagi ya. Kemudian hambatan yang tidak disadari. Pertama, eksistensi solusi belum diantisipasi. Masalah dalam mencari solusi. Nah, ini ya sama saja lah sebenarnya ya. Oke, jadi di sini beberapa jenis-jenis library. Untuk user interface, ada Bootstrap, ada Data Table, ada jQuery UI, ya. Ini penggunaan jQuery ya. Kemudian untuk image editing, Imagine, ada graphic work dan Zebra Image untuk gambar ini ya. Kemudian ada impor ekspor ke bentuk dokumen tertentu. Nah, ini saya sebut tadi ya. Ada untuk membuat PDF ya. PDF, PHP Office. PHP Office ini berarti untuk ketika outputnya jadi Excel, jadi Word gitu ya. Kemudian ada terkait dengan algoritma yang kompleks. Seperti untuk menggunakan untuk artificial neural network library, artificial neural network library ya. Nah, ini banyak yang lain yang kaitannya dengan algoritma kompleks. Ya. Dan ini biasanya orang memanfaatkan itu apa ya? Biasanya banyak sekarang ini untuk algoritma. Kalau nggak menggunakan JavaScript dan menggunakan Python ya, yang ditarik jadi library, tapi bisa dibarengkan dengan aplikasi webnya. Ya. Kemudian terkait dengan lisensi, ya lisensi. Ada yang sifatnya public domain, ada yang sifatnya permissive post license, ada copyleft post license. Ada yang freeware, shareware, premium. Ada yang kriterianya yang license. Ada yang memang dia rahasia ya, rahasia dagang. Jadi kalaupun penggunanya itu library itu hanya di sekitaran perusahaan yang terkait ya. Ini contoh-contoh lisensinya. Kalau publik kan nggak ada lisensinya ya. Tapi dia punya ada hak cipta, hak untuk ditampilkan. Nah itu tadi saya sebut ya. Ketika kita menggunakan library orang lain, kita nggak boleh menghilangkan hak ciptanya dia ya. Atau ya akan ditampilkan lah, public domain itu nanti akan ditampilkan. Ya kalau kita menggunakan library apa gitu ya. Kemudian boleh disalin, ya. Kemudian boleh dimodifikasi tanpa menghilangkan kredit dari yang pembuat awal. Kemudian hak untuk mendistribusikan. Ya. Kan ada juga yang sifatnya itu kita boleh pakai, tapi kalau untuk hanya pakai sendiri. Kalau dia untuk dijual kembali nggak boleh. Ada yang kayak gitu ya.
Tapi kalau di public domain ya serah kita memakai kemudian kita jual sebagai aplikasi kita gitu ya. Kemudian hak untuk sublisensi. Jadi misalkan kita sudah buat, kemudian kita ada perubahan-perubahan sesuai dengan kasus tertentu, nah itu bisa dilisensi kembali gitu ya. Beberapa aplikasi yang bebas ya. Tapi yang jelas tadi library yang kita gunakan untuk PHP itu yang kita sering lihat di Git itu semuanya public domain banyaknya ya, public domain. Kalau di sini contoh softwarenya ini kan contohnya SQLite, Imaging, ini kan bukan PHP-nya ya, ini untuk database, untuk gambar. Kemudian ada permissive license ya. Contohnya di sini BSD, MIT license ya. Ini hak cipta dilindungi ya, dilindungi ya. Nggak boleh diganti-ganti ya, ditampilkan ya, disalin iya, dimodifikasi iya. Kemudian tapi kalau untuk mendistribusikan, nah, ini harus ke MIT-nya atau ke BSD-nya ya. Kalau mau didistribusikan harus tahu apa yang punya license ya. Kemudian copyleft license, contohnya di sini GPL, ada GPL. Kemudian ada yang freeware, shareware. Oh ini contohnya ya. Sini ada contoh untuk permissive license, ada Apache, ada Toybox. Ya. Sedangkan untuk copyleft itu Linux, ya. GIMP, OBS. Untuk yang freeware, shareware, ada premium. Ya. Contohnya Winamp. Oh, ada yang tahu Winamp? Ini kayaknya udah nggak ada lagi ya. Udah nggak digunakan orang. Ini untuk dengerin musik ini zaman saya dulu nih ya. Kemudian ada sifatnya proprietary license yang ketat ya. Hanya boleh ditampilkan, digunakan ya. Contohnya Windows. Ya, ini benar-benar harus license ya. Kemudian rahasia dagang. Ya. Rahasia dagang, jadi kalau kita mau main game, online game, seperti PlayStation, ini nggak bisa digunakan bebasnya. Kita hanya gunakan saja, tapi nggak bisa ditempelin ke aplikasi kita. Ya. Nah, cara mendapatkan library itu mengunduh file langsung dari website penyedia library. Ya, ini udah sering kamu lakukan lah ini ya. Ya, bukan sekarang zamannya zaman download, udah aplikasi serba di download ya. Satu, ketergantungan antar library atau unit dilakukan manual. Kemudian, ini kalau kita ngunduh langsung ya. Kemudian, memperbaharui library dilakukan dengan memeriksa di website atau repositorinya. Kemudian tidak membutuhkan software tambahan. Kita kan kalau mau memanfaatkan library, yang seringnya itu kan kita download langsung, kemudian kita gunakan posisi foldernya kita yang tentukan, ya itu kalau dengan mengunduh langsung ya. Kemudian ada juga dengan cara menggunakan Composer. Ya. Istilahnya ini library manager ya, namanya istilahnya Composer. Ini ketergantungan antara library atau unit dapat dilakukan secara otomatis. Kalau tadi kan kita cari sendiri, kita tentukan foldernya, kita entry sendiri, ya, kita masukkan sendiri. Nanti ketika kita akan memanggilnya, ya kita cari dulu foldernya. Nah, ini kalau ini udah otomatis ya, kalau dengan Composer.
Kemudian yang kedua, dengan komposer ini, memperbaharui library dapat dilakukan dengan mudah. Jadi kalau kita memperbaharui library-nya, itu nggak perlu harus cari-cari repositorinya kemarin dari mana ya kita ambil gitu. Kalau dengan komposer dia sudah otomatis nge-link ke repository atau ke website penyediaannya ya. Kemudian membutuhkan software tambahan, ya, kan ada file composer. Kita bisa mendownload langsung, mengeksekusi, menginstal lah kita bilang ya, library itu ke dalam aplikasi kita. Kemudian mengintegrasikan library atau komponen pre-existing dengan source code yang ada. Nah ini tadi disebut ya. Kita bisa menggunakan aplikasi Composer untuk bisa mengintegrasikan library ya. Dan kalau mau di-download, di sini ada getcomposer.org. Cara installnya nanti bisa diikutin ya. Cara install aja nih. Kalau misalkan kamu di situ menggunakannya exam ya. Nah, biarin. Ini cuma instalasi ya. Jadi bisa diikutin lah. Nah ini kalau misalkan kita sudah install ya dengan Composer, itu kalau kita lihat tadi itu langsung ada license yang muncul di sini ya. Dia masuk open source, license-nya di bawah MIT license. Ya, sudah dilihat di situ ya. Segala macam yang terkait dengan security juga bisa sudah diatur di situ. Nah, ini contoh penggunaannya ya. Contohnya misalkan kita menggunakan library-nya yang autoload.php. Ya, ambil dari folder vendor. Ini langsung di sini ada bentuk generator. Ya, di sini kita tinggal panggil. Contohnya kita menggunakan generatornya generator string. Ini untuk apa nih? Untuk apa? Mengacak password ya. Mengacak password. Get password lah ceritanya ya. Ini kalau kita mau bikin aplikasi pendaftaran atau register, dan biasanya ada password yang kita siapkan atau password yang dibuat sendiri oleh si pengguna ya, user. Kalau misalkan dia memilih untuk password yang di-generate, kita bisa menggunakan ini gitu ya, generate string. Kemudian, nah ini contohnya ya, untuk in random password. Misalkan kita mau mengganti ya, mengupdate. Ini ada dengan penggunaan Composer yang juga bisa ya. Ini ngupdate di asalnya ya. Oke, ada pertanyaan tentang library? Silakan.
Ini yang baru masuk ada Astri. Sebentar ya. Tadi kita lagi membahas di awal tadi itu stop dulu. Astri. Astri ada orangnya Astri? Astri ada orangnya? Astri itu kehadirannya oke. Cuman tugas, pada nggak ngerjain tugas dan belum ngerjain kuis ya. Saya kalau Astrinya pengen ikut asesmen, tugasnya harusnya udah selesai ya, sudah bisa diperiksa. Karena paling aja jam 12 nanti saya udah memberikan rekomendasi siapa yang boleh ikut ujian asesmen oleh BNSP, mana yang tidak ya. Nah, kalau Mbak Astri ini dia belum ngerjain tugas. Orangnya nggak ada nih. Kemudian tadi Bayu, Bekti udah, Bobby udah, Cahyo. Ada Cahyo? Cahyonya ada? Nah, ini Cahyo bermasalah di kehadiran ya. Padahal nilainya sudah bagus. Sudah harusnya berhak untuk bisa ikut. Dan masalahnya kehadiran ya. Dianzur udah, Diana Pungki udah, Didan udah. Dimas Aji Anggono ada? Ada, Pak. Nah, Dimas Aji Anggono. Dimas Aji Anggono. Oh, udah oke. Jadi Dimas sudah siap untuk asesmen nanti ya? Siap, Pak. Kemudian siapa lagi nih? Dimas Fauzan. Hadir, Ada? Pak. Hadir ya? Ada, Pak. Ya, Dimas Fauzan sebentar. Dimas Fauzan belum ngerjain kuis ya? Sudah, Pak. Barusan, Pak. Tadi pagi, Pak. Oh, udah dikirim ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Dapat nilai berapa? Yang Silahkan. mana, Pak? Kuis 1 atau kuis 2? Dua-duanya. Yang kuis 1 benar semua, yang kuis 2 salah 2, Pak. Oh, oke. Oke, berarti bisa ya. Bisa ikut asesmen ya. Ya, Pak. Dwi tadi udah ya? Dwi Nopianto udah ya tadi ya? Erina udah. Oh, sebentar. Dwi Nopianto ada? Ada, Pak. Udah ya? Udah dikerjain belum? Udah, Pak. Ini tinggal kuisnya. Oh, tinggal kuis. Yang 67 udah? Iya, udah. Udah, tinggal kuis ya? Iya, Pak. Langsung dikerjain aja ya? Iya, Pak. Saya Siap. habis ini langsung bisa ngerekap siapa-siapa yang bisa asesmen, mana yang tidak ya. Iya, baik, Pak. Dimas udah, Erina tadi udah ya? Ezar tadi udah. Ezar udah, Erina udah.
Yang belum siapa tadi? Ini Cahyo sama Diana Pungki ya. Belum ada orangnya. Cuman aktif doang nih ya. Oke. Sekarang kita masuk ke, kan kamu dapat tugas project tapi nggak dikumpulkan ya? Iya, Itu Pak. Yang penerbangan itu ya, Pak? ya baca file JSON kan? Iya, Pak. Ada yang sudah ngerjakan belum? Nah, nanti kalau pas kamu asesmen, mungkin soalnya ya nggak jauh-jauh dari situ. Terus nanti asesmen dari dari apa? BNSP. Kalau BPTIK kan lembaga pelatihannya. Untuk ujiannya atau asesmennya itu dari BNSP. Nah, itu sebagai sampelnya, kira-kira nanti ujiannya buat project seperti itu ya, untuk BNSP-nya. Jadi walaupun tidak dikumpulkan, kamu coba dikerjakan ya, supaya nanti pada saat asesmen sudah bisa ya, nggak meraba-raba lagi. Walaupun mungkin kasusnya berbeda, tapi secara prinsip dia menggunakan JSON sebagai data masukan ya. Data masukan di JSON, tapi nanti kamu tampung di PHP-nya diubah ke dalam bentuk array. Ya. Sebentar. Ini saya ya. Oke, kita bahas sedikit dulu itu apa sih JSON ya. Kalau kemarin kan data kita data langsung ya, yang kita buat. Jadi di array kita itu langsung menerima data langsung di codingan ya. Sekarang di kasus kamu adalah datanya diterima dari data JSON. Sekarang apa itu JSON? Ini udah 9.15. Kita istirahat dulu ya, 10 menit ya. Yang mau minum-minum, yang mau makan-makan, makan dulu ya. Baik, Pak. Yuk.
Lupa. Nah, jadi di e-learning ini udah ada ya data JSON-nya ya. Oh, tuh gini deh, saya share ini aja. Share semua ya. Di e-learning-nya ini ya. Mana tugasnya? Ini yang maskapai penerbangan ya. Nih, kamu nanti ini di-download ya. Supaya kamu bisa nanti kayak gini lah soal untuk asesmennya. Atau maskapai penerbangan. Nanti kamu download. Ini data JSON-nya. Kita lihat. Nah, lihat ini datanya ya. Kayak gini kan. Berarti dia murni apa ini? Array ya kan? Jadi data JSON-nya murni array tanpa apa ini kalau kamu perhatikan? Datanya seperti ini, data JSON-nya tanpa apa ini? Coba simak baik-baik. Berbeda kan dari yang kita tadi barusan pelajari? Tanpa objek bukan Pak ya? Hah? Tanpa objek bukan Pak? Dia dalam bentuk array, tapi dia tadi kan konsep JSON itu ada apa? Ada Oh, key, ada ini tanpa properti ya Pak? Ada key, ada value. Oh ya, key. Ya. Berarti yang di sini nggak ada apanya, key-nya ya Nggak ada kan? key-nya. Jadi ya ada hanya value-nya. Tapi dia nggak bermasalah karena dia dalam bentuk array, bukan dalam bentuk objek ya kan? Artinya kalau datanya seperti ini, nanti ketika di tampilan, kamu tinggal itu jadi udah berupa data array saja dia. Kalau kamu perhatikan ini array-nya array 1 dimensi apa 2 dimensi? 2 dimensi, Pak. Nah, ini array-nya array 2 dimensi. Jadi ini bisa diambil nanti dengan perintah apa tadi? Untuk bacanya? Ya. Array and decode-nya. Nah, kalau di sini berarti kamu nanti udah bisa pakai looping kan? Nampilinnya. Iya, Pak. Bisa datanya bisa masuk ya. Nah, nanti di PHP-nya kamu bermain logika untuk menentukan tarif. Tarif pajak ya. Sumber pajak berasal dari bandara asal dan bandara tujuan. Kemudian masing-masing bandara mempunyai tarif pajak tersendiri. Total pajak diambil dari jumlah pajak bandara, ya, jumlah pajak total pajak diambil dari jumlah pajak bandara asal dan jumlah pajak bandara tujuan. Ini contohnya data ini ya. Berarti nanti yang kamu kondisikan. Bandara asal
Kalau Soekarno-Hatta, Cengkareng, pajaknya 50.000. Ya, ini terusnya ya. Dari Hussein Sastra Negara 30.000. Juanda 40.000. Yang Ngurah Rai seperti ini ya. Tadi kan total pajaknya diambil dari jumlah pajak bandara asal dan bandara tujuan. Misalkan kalau dari Cengkareng ke Hasanuddin, dari Suta ke Hasanuddin, jadi berapa total pajaknya? 120.000, Pak. 50.000 ditambah 70.000. 70.000 ya. Berarti nanti kamu bikin fungsi untuk menjumlahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja? Kamu jumlahkan nanti dari bandara asal ke bandara tujuan ya. Nah, nanti kamu bikin fungsi kalau gini bagusnya ya kan. Jadi nanti nggak bolak-balik. Nanti tinggal memanfaatkan apa? Fungsi. Kemudian, nah ini tadi ya, program dibuat dengan menggunakan fungsi ataupun prosedur. Kemudian program dibuat dengan menggunakan array. Berarti data JSON-nya tadi dijadikan array ya. Jadi kalau kita lihat datanya tadi, itu ada Adam Air, itu nama apanya? Salam. Adam Air itu nama apanya? Pesawatnya, Pak. Nama pesawatnya Soekarno-Hatta, asal Sultan Iskandar Muda, tujuan. Berarti yang 2 juta ini apanya? Rp120.000, ada juga 2.120.000. Berarti yang 120.000 ini apanya? Apanya yang 120.000? Pajaknya, ya kan? Terus yang 2.120.000 apanya? Setelah ditambahkan antara tarif sama pajak, ya kan? Nah, ini data yang sudah ada. Kan kamu nanti tinggal menambahkan ya. Jadi intinya nanti kamu cuma narik data, terus tampilkan di dalam bentuk data tampilan menggunakan table, ya kan? Data apa adanya dari JSON. Kemudian kamu ketika menambahkannya, apakah kamu akan menambahkan tetap ke JSON atau menambahkan langsung ke array-nya? Ya. Kemudian data yang baru saja diinput akan tampil berdasarkan urutan abjad pada tabel daftar rute tersedia. Ya, disorting nanti ya. Masih ingat kan fungsi array bikin sorting? Kemudian untuk pengorganisasian file dan folder yang rapih, maka semua file gambar harus dimasukkan ke folder gambar, file library bootstrap dimasukkan ke dalam folder library, dan semua file data harus dimasukkan ke folder data. Ya. Kemudian source code ditulis dengan menerapkan coding guidelines. Ya. Nantinya akan diperiksa semua ini gitu nanti pada saat assessment ya. Lihat kamu penggunaan fungsinya, lihat penggunaan array, lihat penggunaan fungsi-fungsi di array seperti sort seperti ini ya. Kemudian gimana kamu menata file program kamu, kemudian bagaimana kamu di dalam codingannya sendiri itu udah rapi belum ya? Atau acak adul, kasih komentar enggak gitu ya. Kemudian kamu bikin file readme ya. Kemarin saya lihat udah pada bisa bikin file readme, tinggal dibikin nanti ya. Kemudian tampilan website bebas, sekreatif mungkin dengan perkiraan tampilan seperti berikut.
Ya, ini jeleknya lah, ya gitu ya, tampilan jeleknya. Nanti kamu bikin yang bagus ya, diwarnain fontnya yang bagus, yang rapi ya. Gunakan konsep-konsep desain kayak kemarin ya. Tampilan seperti ini. Maskapai, ini kan data apa adanya dulu ya. Yang diambil dari JSON ini. Tujuan penerbangan, harga tiket, ya, pajaknya segini. Nanti kalau kamu isi, kan dia akan nambah ya. Contohnya kamu di sini nambahin di form ini ya. Nambahkan maskapainya AirAsia, bandara asal Juanda, tujuannya Ngurah Rai. Tiketnya 540.000. Nah, dia pajaknya nambah 120.000 ya. Jadi Juanda sama Ngurah Rai kita lihat enggak itu? Juanda berapa? Juanda 40.000, Ngurah Rai 80.000. Jadi 120.000. Benar ya? 120.000. Ya. Jadi totalnya 540.000 tambah 120.000, 660.000. Itu gambaran soal. Ada yang mau ditanyakan dari proyek ini? Walaupun nggak dikumpul, tapi ini jadi modal kamu nanti buat asesmen. Jadi usahakan semuanya mencoba, ya, mencoba ngoding sendiri. Karena kalau kamu nggak mencoba ngoding sendiri, nanti kan pas saat asesmen itu nggak hanya kamu ngoding dibiarin, tapi ditanya-tanya juga, ya kan? Jadi kalau kamu nggak ngoding sendiri, nanti kamu nggak bisa jawab apa yang ditanyakan. Misalnya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Cukup ya? Oke, nah sekarang coba saya cek lagi ya. Siapa yang sudah nambahin kuis tadi? Saya sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Yang siapa tadi yang bilang sudah? Astri? Farida, Pak. Oh, Farida. Bentar, Farida. Dapat nilai berapa? Tadi 93 sama betul semua, Pak. Sama betul semua? Iya. Kira-kira. Oke. Yes. Jadi tinggal masalah kehadiran kamu aja ini ya. Kemudian Iya, saya Pak. tambahin Sedang lagi. ditanyakan. Jadi saya rekomendasi kamu buat asesmen, nanti kehadiran bisa saya tambahin lah. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi yang udah selesai kuisnya? Soalnya kuis banyak yang belum nih. Siapa tadi yang udah belum? Yang tadi sambil jalan sambil ngerjain kuis. Masih.
Apa itu? Belum dikit lagi. Bentar ya. Ada lagi yang udah selesai? Ada Pak, kuis ya Pak. Ya, siapa? Fansya Pak. Ya, Fansya kuis. Oh, udah nambah lagi kuisnya? Kuis 1 udah. Berapa? 73 Pak. 73. Ya, Oh enggak, ini 73. maksudnya yang belum ini ya, yang kuisnya belum nih, yang saya cek terakhir. Kuis terakhir tuh yang Astri kuis 2 bukan? belum. Ini ya, saya bacain ya yang belum ya. Astri kuisnya belum. Ada Astri? Kemudian yang kuisnya belum, Derry. Derry ada di sini kan? Derry? Oh, ada Derry. Kemudian Desi. Desi tadi lagi ngerjain katanya ya? Ada Desi di sini? Oh, udah keluar. Tadi kayaknya ada deh. Terus, apa lagi nih? Dian, Zurindah, sama Diana Pungki belum? Saya kuisnya sudah, Pak. Siapa ini? Dian Zurindah. Dian Zurindah. Barusan Dapat ngerjain, berapa? Pak. Dapat 73. Kuis 1 73. sama kuis 2. 3 ya? Iya, Pak. Oke. Terus, Diana? Udah, belum? Terus, Dwi Nopianto belum? Udah, Pak. Dapat berapa? 86 sama 60. 86 sama 60. Iya. 86. Terus untuk tugas 67 udah belum? Udah, Pak. Udah. Nah, nanti Udah. saya cek ya. Iya. Karena ini kamu kurang 2 ini. Kamu soalnya rajin masuk gitu kan. Ini ada yang rajin masuk, tapi nggak pernah ngerjain tugas nih, Dinda. Ada nggak Dinda sekarang? Dinda Aulia. Ada nih. Mbak Dinda, halo? Halo Pak, Hah? saya kirim hari ini Pak. Batasnya sampai jam 12, Neng. Oh jam 12 malam. Oh, siang ini. Siang ini Pak. Saya kira malam Pak. Iya, kan kemarin-kemarin juga udah diingetin. Soalnya saya lihat di itunya tuh kan deadline-nya tanggal 15. Jadi niat saya tuh kayak langsung gitu loh Pak kirimnya. Soalnya itu kaitannya dengan rekomendasi buat asesmen. Ya kamu nggak ada tugasnya sama sekali, saya nggak bisa recommended dong buat kamu asesmen. Bisa di asesmen nanti. Oh iya Pak, kalau gitu abis ini saya kirimkan Pak. Ya, Iya Pak. kuis. Kuisnya jangan lupa ya. Iya Pak. Mm-mm. Iya Pak, makasih infonya. Iya, soalnya kamu rajin datang tapi nggak ngerjain tugas, nanti susah saya. Iya, saya kira soalnya itu kan di deadline-nya tanggal 15 Pak. Niat saya tuh ngirim hari ini malam gitu. Ini 12 siang. Iya Pak. Ya Pak, makasih infonya. Yuk. Terus siapa lagi nih ya? Saya kira itu yang belum ya. Karena ada juga yang belum tapi nggak aktif sama sekali ya. Ada yang cuma baru 2, 1 yang hadir gitu. Yang saya sebut-sebut tadi yang
rajin datang tapi tugasnya nggak kelihatan. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Oke, kita langsung closing aja supaya kamu yang belum masih kurang-kurang langsung dikerjakan ya. Jadi nanti saya sebenarnya kan harus ngerekap dulu ya. Ngerekap dulu, paling enggaknya saya ngerekap itu jam 12 kurang 15 lah. Ya, supaya nanti pas saya kirim itu udah sesuai deadline yang dari BPTIK-nya gitu. Selesaikan cepat ya. Oke, kita tutup teman kita ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk.